Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, viewers, we meet again in Mujari Wiryo's YouTube channel to learn English step by step. And now we are going to learn about the ways how to express comments and prohibition. Baiklah, saudaraku pemirsa sekalian, kita bertemu kembali di channel YouTube Mujari Wiryo ini untuk belajar bahasa Inggris step by step. Dan di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai cara untuk menyatakan perintah dan larangan. Sebelum kita memulainya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar kedepannya bisa mempelajari bahasa Inggris ini sedikit demi sedikit. Baiklah, untuk mengetahui bagaimana cara membuat kalimat perintah ini dan kalimat larangan, ini bisa dilihat di contoh kalimat yang ada di bagan ini atau di contoh-contoh ini. Yang pertama untuk comments, untuk mengetahui cara menyatakannya, ini bisa dilihat di contoh kalimat nomor 1 sampai dengan kalimat nomor 6. Jadi untuk membuat kalimat perintah ini, yang pertama kriterianya ini bisa diperhatikan untuk kalimat nomor 1 sampai dengan kalimat yang nomor 4. Jadi di kalimat nomor 1 dan kalimat nomor 4 ini adalah contoh-contoh kalimat perintah yang menggunakan kata kerja. Jadi apabila kita menggunakan kalimat perintah yang menggunakan kata kerja, maka ini kalimat perintah itu diawali dengan infinitif atau kata kerja bentuk pertama. Jadi tempatkan kata kerja bentuk pertama di awal kalimat kita. Ini contoh bisa dilihat di nomor 1 sampai 3. Di contoh nomor 1 misalnya, Anda menginginkan orang lain itu untuk menuliskan namanya, itu bisa kita gunakan kata menulis. Kata menulis itu bisa ditempatkan di awal yang artinya akan menjadi perintah, tulislah begitu. Jadi kalau kita misalnya memerintahkan orang lain untuk menuliskan namanya, bisa kita nyatakan dengan write your name. Nah, kemudian nomor 2, contoh nomor 2,
itu misalnya Anda menginginkan orang lain itu untuk pergi ke masjid, maka awali perintah itu dengan kata pergi. Ya, jadi kata pergi itu kalau ditempatkan di awal sebagai buka kalimat dalam perintah artinya pergilah. Jadi jika Anda atau kita menginginkan orang lain untuk pergi ke masjid, atau kita memerintahkan mereka untuk pergi ke masjid, bisa kita nyatakan dengan go to mosque. Kemudian ke kalimat nomor 3, ini misalnya memerintahkan seseorang untuk datang ke rumah, ya, ini bisa kita gunakan kata come, datang. Ini kalau ditempatkan di awal artinya akan berubah menjadi datanglah. Jadi kalau kita menginginkan orang lain itu atau memerintahkan orang lain itu untuk datang ke rumah kita dalam bentuk perintah, maka bisa kita nyatakan dengan come to my house. Ini sekali lagi untuk contoh nomor 1 sampai 3 ini adalah kalimat-kalimat perintah yang menggunakan kata kerja. Nah, jika menggunakan kata kerja, ingat tempatkan kata kerja bentuk pertama tanpa to itu di awal kalimat kita, itu akan menjadi perintah. Nah, kemudian di contoh komen atau kalimat perintah yang nomor 4, ini untuk memperhalus kalimat perintah itu bisa digunakan kata please. Ini lebih sopan. Sebagai contoh, misalnya di situ, misalnya kita menginginkan atau memerintahkan orang lain untuk mengingatkan kita jika kita lupa. Apabila kita menginginkan perintah kita itu lebih sopan, maka bisa kita gunakan kata please. Jadi please ini bisa ditempatkan di awal kalimat ataupun di akhir kalimat. Untuk contoh nomor 4 itu yang ditempatkan di awal kalimat. Jadi kalau kita misalnya memerintahkan orang lain untuk mengingatkan kita ketika kita lupa, bisa kita nyatakan dengan please remind me if I forget. Jadi itu yang kalimat-kalimat perintah yang menggunakan kata kerja. Sekali lagi, awali kalimat dengan infinitif atau kata kerja pertama tanpa to, ya, infinitif without to. Kemudian jika kita menginginkan membuat kalimat perintah itu lebih halus, maka bisa diperhalus dengan kata please yang bisa ditempatkan di awal ataupun di akhir kalimat. Nah, kemudian di contoh perintah yang nomor 5 dan 6, di situ ada be careful dan be honest please. Be careful, be honest please. Nah, ini contoh-contoh kalimat perintah yang tidak menggunakan kata kerja. Misalnya perintah itu menggunakan kata sifat ataupun kata keterangan. Ini maka kalimat perintahnya model seperti contoh nomor 5 dan 6. Jadi diawali dengan be. Sekali lagi, jika kalimat perintah tidak menggunakan kata kerja, maka kalimat perintah yang kita nyatakan itu diawali dengan be. Kalau kita menginginkan orang lain itu untuk berhati-hati, maka gunakan contoh di nomor 5 itu be careful. Kalau kita memerintahkan orang lain untuk jujur bukan kata kerja, ya. Jadi bisa kita nyatakan dengan
be honest atau be honest please. Nah, ini juga bisa diperhalus dengan menempatkan kata please. Ingat sekali lagi bahwa please ini bisa ditempatkan di awal ataupun akhir kalimat. Itu yang untuk kalimat command atau kalimat perintah. Jadi kalau kita memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu, sekali lagi jika kita menggunakan kata kerja, maka menempatkan kata kerja di awal pernyataan itu adalah akan menjadi perintah. Sedangkan jika tidak menggunakan kata kerja, maka diawali dengan kata be. Kemudian bisa diperhalus kalimat perintah ini dengan menggunakan kata please yang bisa ditempatkan di awal ataupun di akhir kalimat. Kemudian yang berikutnya, the ways how to express prohibition atau cara menyatakan larangan jika kita melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Ini bisa dilihat di contoh-contoh kalimat B, prohibition. Ini di contoh 1, 2, dan 3. Ini adalah contoh-contoh pernyataan atau kalimat larangan yang menggunakan kata kerja. Jadi di kalimat prohibition yang nomor 1 itu, perhatikan di situ di nomor 1, 2, dan 3, kalimat-kalimat larangan itu diawali dengan kata don't. Kalau dalam bahasa Indonesia itu don't itu artinya jangan. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya setelah don't ini, jika kita menyatakan larangan ini dengan menggunakan kata kerja, maka setelah don't langsung diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, ya, kemudian diikuti oleh objek yang lainnya atau keterangan yang lainnya. Nah, di situ di nomor 1, contoh nomor 1, misalnya saja kita melarang seseorang untuk berbohong, itu bisa kita nyatakan dengan don't tell a lie. Kemudian di contoh nomor 2, jika kita melarang seseorang untuk mengganggu kita, maka bisa kita nyatakan dengan don't disturb me. Kemudian di contoh nomor 3, seperti halnya di kalimat perintah, di kalimat larangan ini juga bisa diperhalus dengan menggunakan kata please. Seperti juga di kalimat perintah bahwa please ini bisa ditempatkan di awal atau di akhir kalimat. Di contoh nomor 3 kalimat larangan ini please-nya ditempatkan di akhir kalimat. Jadi misalnya kita membuat larangan lebih sopan, misalnya melarang seseorang untuk mengingkari janji, bisa kita nyatakan dengan di kalimat nomor 3 itu don't break the promise please. Ya, jadi sekali lagi jika larangan itu menggunakan kata kerja, maka awali dengan don't, kemudian gunakan kata kerja itu, kata kerja bentuk pertama itu baru diikuti oleh yang lain. Nah, kemudian di contoh nomor 4 dan 5 di kalimat larangan ini yang tidak menggunakan kata kerja.
Jadi kalimat larangan ini jika tidak menggunakan kata kerja, maka juga diawali dengan don't, kemudian gunakan be, baru diikuti oleh yang bukan kata kerja. Demikian sedikit penjelasan mengenai the ways how to express command and prohibition, atau cara menyatakan perintah dan larangan. Jadi sekali lagi, untuk menyatakan perintah ini jika menggunakan kata kerja, maka gunakan kata kerja bentuk pertama itu di awal kalimat, kemudian diikuti oleh yang lainnya. Sedangkan jika tidak menggunakan kata kerja, maka gunakan be, baru diikuti oleh yang lain. Dan kalimat perintah ini bisa diperhalus dengan menggunakan kata please yang bisa ditempatkan di awal atau akhir kalimat. Sedangkan untuk kalimat larangan atau prohibitions ini gunakan kata don't di awal kalimat. Kemudian jika larangan itu menggunakan kata kerja, maka gunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi awali dengan don't, baru diikuti oleh kata kerja bentuk pertama dan diikuti oleh yang lainnya. Sedangkan jika kalimat larangan itu tidak menggunakan kata kerja, maka gunakan don't, kemudian diikuti oleh be, dan diikuti oleh yang selain kata kerja tadi. Ya, baik kalimat perintah maupun kalimat larangan sekali lagi bisa diperhalus dengan kata please yang bisa ditempatkan di awal atau akhir kalimat. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini ada manfaatnya, dan ingat bahwa bahasa itu adalah pembiasaan atau dipraktekkan. Jadi insya Allah manakala kita bisa mempraktekannya, menggunakannya, maka tahap demi tahap kita akan mampu menggunakan bahasa Inggris ini. Semoga saja kita termasuk yang bisa lancar dalam menggunakan bahasa Inggris ini sebagai means of communication, sebagai alat berkomunikasi. Demikian, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk kemajuan channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.